Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pembahasan berikutnya. Faslun tahrumus sholatu. Sekarang masuk bahasan masalah tahrumus sholatu, haram mengerjakan sholat. Sholat apa yang diharamkan? Allati laisa laha sababun mutaqaddimun, sholat yang tidak punya sebab diingat. Wala muqarinun, dan sholat yang tidak punya sebab muqarinun, yang berbarengan, yang bersamaan. Fi khamsati awqat, ada di 5 waktu. Jadi sekarang pembahasan masalah haram mengerjakan beberapa sholat sunnah ada di 5 waktu. 5 waktu ini sampai yang mengerjakan sholat hukumnya haram. Sholat apa ini itu dibahas. Jadi ada 5 waktu yang mana kalau sampai melakukan sholat di 5 waktu ini, maka sholatnya sampai yang hukumnya haram. Karena itu penting. Kadang orang-orang yang senang sholat sunnah, mau sholat seenaknya, sholat tidak ngerti waktunya, padahal ada beberapa sholat sunnah yang diharamkan kalau dikerjakan di 5 waktu ini. Nah, karena itu hati-hati. Di sini haram sholat ada di 5 waktu. Nah, di sini dibahas waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya sholat. Itu kalau dibagi menjadi 3. Daripada 5 waktu ini, 5 waktu ini adalah waktu yang diharamkan mengerjakan sholat. 3 di antara 5 kan 5. Sing nomor 3 ini tergantung ambil waktu. Ini tergantung dengan waktu. Yang 2-nya itu tergantung dengan pekerjaannya sholat. Jadi 5 waktu yang diharamkan mengerjakan sholat, 5 waktu ini telune iki karena sebab waktu, yang kedua karena sebab mengerjakan sholat. Jadi tak ulangi lagi, haram melaksanakan sholat sunnah di 5 tempat, 5 waktu. Di antara 5 ini yang 3 sing telu iki didelok teko waktu ini, dilihat dari masuknya waktu. Yang kedua dengan sebab mengerjakan sholat. Nah, yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadru ruhin. Haram mengerjakan sholat inda tulu'i syamsi, ketika awal terbit munculnya matahari. Pertama kali kita menuju ini, hati-hati, di situ haram sholat. Sampai kapan? Hatta tartafi'a qadru ruhin, sampai itu sergini, sampai itu matahari terangkat. Terangkat sampai kapan? Qadru ruhin, seukuran 1 tombak. Itu umhin. Cuma di sini kalau dihitung salah antara menit dan dihitung waktu, haram mengerjakan sholat mulai kaitan muncul matahari pertama kali sampai matahari juga ukuran 1 tombak. Kalau dihitung waktu sekitar 16 menit. 16 menit. Jadi hati-hati, ojo asal sholat ketika matahari sering kaitan metu pertama kali muncul, ojo asal sholat sunnah. Ada beberapa sholat sunnah yang diharamkan ketika pertama kali muncul seringini muncul matahari. Sampai kapan? Sekitar ukuran waktu 16 menit. Nah, itu yang pertama. Untuk tak bahas sholat apa yang diharamkan dan sholat apa saja yang tidak diharamkan masih dilakoni ketika kita terbit matahari. Nah, cuma yang jelas
haram mengerjakan sholat sunnah ketika awal muncul kaitan matahari sampai terangkat itu sernini. Kalau dihitung ukuran jam sekitar 16 menit. Jadi pertama kali muncul matahari diharamkan sholat sampai ukuran 16 menit. Yang pertama. Yang kedua, haram sholat kalau dihitung dilihat dari waktunya wa inda istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazula. Wa inda istiwa, dan ketika istiwa. Nah, istiwa kemarin sudah dibahas. Istiwa itu ketika matahari posisi pas di langit. Itu namanya istiwa. Istiwa itu adalah posisi matahari, posisi sernini pas di langit. Sampai kapan? Hatta tazula, sampai sekiranya sernini ini tadi tazula mulai bergelincir, mulai melaku ke arah kulon. Sampai kapan? Sampai tazula, sampai mulai bergelincir melaku ke arah kulon. Nah, ini lede itu biro sedih ini. Sedih teman, posisinya matahari posisi di ukur langit, terus kate melakukan arah kulon, ini waktunya sangat sebentar. Cuma yang jelas ketika posisi matahari di ukur langit pas, itu sampai diharamkan mengerjakan sholat sunnah. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat kalau masalah. Kalau hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat tidak ada masalah. Masih matahari pas istiwa, pas di dukuri langit, tidak ada masalah. Ini yang diharamkan selain hari Jumat. Terus yang ketiga, wa indal isfirari hatta taghruba. Dan ketika isfiror itu mulai menguningnya langit. Langit itu mulai warna kuning kapan? Kate maghrib. Nah, kate maghrib itu biasanya matahari yang sono di posisi kulon. Nah, ketika matahari di posisi kulon, kate terbenam, itu langit itu mulai menguning. Nah, itu namanya isfiror. Nah, ketika langit itu mulai menguning kena sinaran matahari sehingga tenggelam, itu juga diharamkan sholat. Sampai kapan? Hatta taghruba, sampai matahari itu tenggelam. Nah, itu adalah ketika menguningnya langit. Jadi ketika posisi matahari di ono di kulon dan meski terbenam, maka saat bumi matahari ini terbenam pasti langitnya itu keadaan apa? Untuk warna kuning karena cahayanya matahari. Nah, ketika posisi seperti itu sampeyan diharamkan tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Tidak boleh. Sampai kapan? Hatta taghruba, sampai matahari ini betul-betul terbenam. Nah, jadi, ini adalah 3 waktu yang diharamkan melaksanakan sholat sunnah. Nah, dan berikutnya adalah haram karena pekerjaan sholat. Karena itu yang keempat, wa ba'da sholat subuhi. Nah, gara-gara malihnya sholat subuh, kalau orang malih sholat subuh itu juga diharamkan sholat sunnah. Maka tidak ono sholat ba'diyah subuh, tidak ada. Tidak ada sholat ba'diyah subuh. Kenapa? Karena diharamkan sholat sunnah setelah orang itu mengerjakan sholat subuh. Sampai kapan Anda oleh melakukan sholat sunnah? Hatta tatlu asyamsu, sampai muncul, sampai keluarnya terbitnya matahari. Nah, habis sholat subuh tidak oleh sampai melakukan sholat sunnah. Tidak boleh melaksanakan sholat sunnah sampai kapan? Sampai serngi itu muncul, sampai serngi itu keluar. Terus yang kelima, wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar. Nah, ini juga jadi setelah sholat asar sampai tidak boleh sholat sunnah. Maka nih asar itu tidak ada sholat ba'diyatul asar dong. Sing ono asar hukum bliyatul asar. Kenapa?
Karena sholat sunnah setelah mengerjakan sholat asar itu tidak ada. Bahkan beberapa sholat sunnah yang haram kalau dikerjakan setelah sholat asar. Sampai kapan tidak boleh melakukan sholat sunnah? Hatta terubah sampai mataharinya terbenam. Nah, jadi 5 waktu di sini diharamkan sampai yang melaksanakan sholat. Yang pertama kapan? Mulai terbitnya matahari, kaitan muncul seringi sampai haram sholat. Sampai kapan? Sampai sekiranya seringi ini mengangkat, diukur di kitab seukuran 1 tombak. Tapi kalau diukur menurut jam waktu itu sekitar 16 menit. Mulai pertama kali munculnya matahari sampai matahari itu orang diukur waktunya sekitar 16 menit. Sampai yang tidak boleh sholat sunnah. Yang berikutnya waktu istiwa, matahari posisinya pas orang di tengah-tengah langit. Itu waktu zuhur. Zuhur itu ketika posisi matahari pas orang di ujung langit itu sampai diharamkan sholat. Dan ini waktunya sedikit toh, tidak sampai suwe, tidak sampai 1 menit, 5 menit, apalagi 10 tidak sampai. Cuma hitungan detik atau 1 menitan mungkin. Sampai kapan? Hatta tazula, sampai itu sendiri mulai melaku ke arahku belum. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat memang tidak ada masalah. Hari Jumat tidak ada masalah sampai sholat dalam masalah. Kalau khusus di hari Jumat. Terus yang ketiga adalah istiqoroh. Nah, mulai menguningnya langit. Ini biasanya dikati maghrib. Mulai dikati maghrib itu langit mulai kuning. Kenapa? Karena seringi mulai dikati tenggelam. Nah, ketika posisi langit mulai warna kuning karena matahari sekali tenggelam, sampai juga diharamkan sholat. Wabada sholat subuh. Dan yang keempat, setelah sholat subuh sampai juga tidak boleh sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai mataharinya keluar. Yang kelima terakhir, setelah sholat asar sampai juga tidak boleh sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai mataharinya terbenam. Nah, itu adalah waktu-waktu yang diharamkan sholat. Nah, sekarang dibahas sholat apa yang diharamkan. Sholat apa yang diharamkan ketika matahari muncul sampai ukuran 16 menit? Sholat apa yang diharamkan pas ketika matahari pas di langit? Sholat apa yang diharamkan ketika langit dikius menguning ketika matahari terbenam? Sholat apa yang diharamkan ketika marine mengerjakan sholat subuh? Sholat apa yang diharamkan marine mengerjakan sholat asar? Nah, ini sholat yang diharamkan di dalam waktu-waktu yang tadi dibahas adalah sholat sunnah yang memiliki sebab yang terakhir. Jadi orang sholat sunnah itu orang sholat sunnah sih gak bisa sebab. Orang sholat sunnah sih sebabnya orang di ngarep, orang sholat sunnah yang sebabnya di belakang. Jadi ada sholat sunnah itu sholat sunnah yang gue sebab sampai masuk Allahu Akbar. Ini asal sholat ya soal sebab. Ada sholat sunnah itu sebabnya ono dengar. Ada juga sholat sunnah sebabnya ono diburi. Nah, yang diharamkan sholat di 5 waktu ini adalah sholat sunnah sing sebabnya ono diburi. Jadi sholat sunnah dhisik sebabnya ono terakhir. Seperti apa contohnya? Sholat istikharah. Sampai sholat istikharah, Allahu Akbar, aku sholat istikharah kepingin jaluk jawaban. Misalnya aku kata jaluk arep entuk misalnya sing mulane iki. Yo antuk sing mau gawean kerja yo apa carane? Apa panene api? Nah, sholat dulu mari ngono. Sebabnya kan terakhir. Karena oleh jawaban istikharah mungkin jawabannya bagus, mau panene bagus. Sholat sunnah di sini sebabnya terakhir. Nah, sholat yang seperti inilah yang diharamkan dikerjakan ada di 5 waktu tadi itu. Nah, seperti apa juga contohnya? Sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar. Jadi ada orang, makanya kalau sampai tidak biasa sholat, tidak ngerti apa sholat ini. Sholat sunnah safar, sholat istikharah, apa istikharah itu? Tidak biasa sholat ini 5 waktu itu. Tuh, azan itu wis parah cukup wis.
Kadang ada juga sholat sunnah safar, orang sikatnya bepergian keluar kota, Masya Allah, Joko, cek selamat, ya apa caranya awak ini selamat, kadang Surabaya, kadang Malang, sholat disi orang diomai. Nah, ini sholat sunnah disi sebabnya terakhir, sholat sunnah disi malu sebabnya rimbuli, sholat sunnah disi malu sebabnya safarnya ini mari sholat. Nah, sholat yang seperti ini juga lah yang diharamkan. Kenapa? Karena sebabnya ono dibuli. Nah, jadi kita ulangi lagi, sholat sunnah yang diharamkan di 5 waktu ini adalah sholat sing duwe sebab riburi, sholat yang punya sebabnya terakhir. Atau ada juga orang duwe sholat sunnah hajat, sholat hajat, tahu dulu kan? Sholat hajat, kepingin hajat itu bodoh, hampir bisa istiqoroh tadi. Duwe hajat opo cek lancar, cek duwe cek duwe hasil. Sholat disik, lalu subhanallah kok hajatnya terkabul. Nah, sholatnya disik kan, sholatnya dulu mari ngono sebabnya ono diburi. Nah, ini juga termasuk sholat yang diharamkan kalau dikerjakan di 5 waktu ini. Jadi saat kalian istikharah, ojo sholat istikharah ketika pertama kali munculnya matahari, tidak boleh. Ojo sampai sholat istikharah mari sholat subuh, tidak boleh, haram. Jangan sampai sholat istikharah mari sholat asar, tidak boleh. Jangan sampai sholat istikharah ketika matahari posisinya pas di langit. Jangan sampai sholat istikharah, sholat safar, sholat hajat ketika langit itu mulai menguning, matahari tenggelam. Nah, ini adalah sholat yang diharamkan. Kenapa? Karena sebabnya orang itu pertama. Yang kedua, sholat yang diharamkan apa? Sholat nafil mutlak. Sholat nafil mutlak itu adalah sholat sunnah sehingga duwe sebab sama sekali. Nah, ini biasanya kelakuan itu senengane sholat, guys. Ini sholat. Kaitan murmunu sholat, kaitan nunggu ini sholat. Pekerjaannya seneng sholat. Sholatnya bukan sholat duha, bukan sholat witir, bukan sholat ba'diyah, bukan sholat qobliyah. Dan ada sebabnya, dan ono waktu ini mau sholat. Mau usolli lillahi ta'ala Allahu Akbar, usolli lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini namanya sholat nafil mutlak, sholat sunnah mutlak. Nah, dari sholat sunnah mutlak ini juga diharamkan kalau dikerjakan di 5 waktu ini. Jadi yang diharamkan sholat di 5 waktu barusan yang dibahas ini ada 2. Sholat sunnah sing sebabnya ono diribui sama sholat sunnah mutlak. Nah, jadi sampai yang biasa sholat, sampai yang seneng sholat, hati-hati ojo asal sholat. Atau sampai sing duwe hajat, singkat istikharah, ojo asal sholat. Perhatikan kapan waktu sampai sholat. Ojo sampai sholat istikharah waktu ini mari sholat subuh, haram. Ojo sampai sholat hajat mari sholat asar, tidak boleh. Jangan-jangan sampai sholat sunnah mutlak ternyata ketika matahari akan muncul, tidak boleh, haram semuanya. Nah, jadi yang diharamkan ada 2 tadi, sholat sunnah yang sebabnya Allah diburi sama sholat sunnah mutlak. Nah, ada juga dikecualikan, tidak haram sholat ono di 5 waktu ini, tidak haram. Apa? Yang pertama adalah kalau sampai yang posisinya ono di tanah haram, Mekah Madinah. Kalau posisinya sampai di Mekah Madinah, sholat model opo wae di 5 waktu di haram ini gak ono pembahasan wis. Sholat istikharah mari sholat subuh silakan, sholat hajat mari sholat asar gak apa-apa. Kenapa? Karena posisi sampai ono di tanah haram, tanah yang mulia, Mekah Madinah. Boleh bulu ya, lo isi. Ono sing haram, ono sing tidak haram no. Nah, ada juga wala yahrumu, dan tidak haram mengqadha sholat ada di 5 waktu ini. Nah, kalau sampai punya tanggungan sholat qadha, ya Allah, aku ingin zuhur sholat,
wis tak godok saiki wis, ternyata digodoknya mari sholat subuh, ya masalah. Loh iya aku ini subuh itu lontang ini jam 8. Lah kok digodok ini mari sholat asar, tidak ada masalah. Sampai tidak haram menggodok sholat, mengerjakan sholat godok kalau dikerjakan di 5 waktu ini. Jadi tak ulangi lagi ini, sampai yang haram mengerjakan sholat ada di 5 waktu ini adalah sholat sunnah yang dua sebabnya orang diliburi sama sholat sunnah mutlak. Masih sholat sunnah mutlak, masih sholat sunnah sih sebabnya orang diliburi, tapi ternyata posisinya sampai ada di haram, ada di Makkah Madinah. Wih, satu bahasan guys. Itu kalau memang posisinya di tanah haram Makkah Madinah. Atau ketika hari Jumat, hari Jumat tidak masalah pisan. Hari Jumat ketika zuhur masih matahari tepat pas ada di gugur langit waktu istiwa. Tapi kalau hari Jumat tetap tidak diharamkan sholat. Kalau pas istiwa yang diharamkan sholat itu ketika di luar hari Jumat. Juga tidak haram mengkodok sholat ada di 5 waktu ini sebagaimana tadi. Juga tidak haram sampeyan mengerjakan sholat sunnah wudhu. Biasanya mari wudhu itu juga disunahkan sholat. Namanya sholat sunnah wudhu. Mari wudhu, terus sampeyan sholat. Sholat wudhu, rokaat lillahi Allah akbar. Ini juga gak haram kalau dikerjakan di 5 waktu ini. Kenapa? Ini adalah sholat sunnah yang sebabnya orang ngarep wudhu dhisik mari ngono sholat. Beda istikharah. Sholat dhisik mari ngono hasil istikharah orang diburi, itu yang haram. Tapi kalau sholat sunnah wudhu enggak, sebabnya orang ngarep mari ngono sholatnya yang orang diburi. Sebabnya wudhu dhisik mari sholat. Nah karena itu kalau sholat sunnah yang sebabnya orang ngarep itu hukumnya tidak haram kalau dikerjakan ada di 5 waktu ini. Seperti apa lagi? Sholat tahiyatul masjid. Nah sampai masuk masjid itu saat durunge lungguh disunahkan sholat tahiyatul masjid. Waduh ya apa ini sholat tahiyatul masjid, padahal aku harus sholat asar man. Tidak ada masalah. Yang diharamkan mari ngelakoni sholat asar itu adalah sholat sunnah yang sebabnya terakhir. Tapi tahiyatul masjid kan sebab dhisik kan dengarkan. Masuk masjid dhisik baru disunahkan sholat. Sebabnya orang ngarep. Karena sebab masuk masjid disunahkan sholat. Sebabnya orang ngarep sholat orang diburi. Maka yang seperti ini masih dilakoni mari sholat subuh, masih dilakoni mari sholat asar, masih dilakoni ketika baru munculnya matahari, tidak ada masalah. Kenapa? Karena sholat sunnah yang sebabnya orang ngarep, seperti tahiyatul masjid sama sholat sunnah wudhu. Jadi yang haram tak ulangi lagi, kalau sholat sunnah sing sebabnya orang diburi, seperti istikharah, seperti sholat hajat, seperti sholat apa mana? Istikharah, sholat hajat, seperti sholat sunnah safar. Nah itu adalah sholat-sholat yang diharamkan dilakukan di 5 waktu minggu. Sama sholat apa? Sholat sunnah mutlak itu yang diharamkan dikerjakan di 5 waktu dari ini. Tidak haram kalau sampeyan sholatnya sholat bodoh atau sholat sunnah yang sebabnya orang dengar, seperti sholat sunnah wudhu dan seperti sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat godok. Sampai bukan sholat godok masih dilakoni di 5 waktu ini juga hukumnya tidak haram. Nah sekarang terakhir hukum sholat. Nah ini harus lagi. Hukum sholat ketika waktu khutbah Jumat. Jadi hukum sholat ketika waktu khutbah Jumat. Idza sa'ida al-khatibu 'ala al-minbari harumatis sholatu bil ijma'i. Ketika seorang khatib wis munggah nang mimbar kan khutbah. Alhamdulillah khutbah bisian. Kaitan munggah. Allahumma sholli ala Muhammad munggah. Kaitan munggah itu orang yang baru datang ke masjid
haram melakukan sholat apapun tidak boleh. Jadi ketika khotib itu naik ke mimbar haram melaksanakan sholat. Ayyakan sholat apapun itu, walau karena kodoan alal khol, walaupun sholatnya sholat kodo. Aduh sholat kemarin nggak masjid pas Jumatan, tapi posisi ini khotib harus munggah misalnya sholli fatusbihu alaihi ta'ala tidak oleh. Kenapa? Karena khotibnya sudah mulai naik meskipun sholatnya sholat kodo, kecuali satu sholat sampai masuk sholat qobliyah tidak boleh. Biasanya kadang orang mulai masuk masjid sholli sunnah qobliyah Jum'ah tidak ada masalah, tapi tidak lewis imamnya khotibnya harus dengan mimbar, tidak boleh niatnya qobliyah Jum'ah. Yang boleh cuma satu tok, sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau wis khotib ingin naik ke mimbar, ojo diniat yang lain. Kalau sampai tetap kepingin sholat sunnah, niatono sholat tahiyatul masjid, usolli sunnah tahiyatul masjid. Dan itu pun dengan syarat wajib diringankan. Diringankan itu saya cepat. Ya diringkes sholat di apa surat Al-Ahad, inna apa yang kautsar. Ojo tahiyatul masjid moro surati ameta sa'alun. Ojo moro surati sing domo jangan. Sunnah wajib dan sunnah wajib sholatnya dicepetno. Kenapa? Ya memang kalau khotib sudah naik kita itu tidak ono kesunahan apapun kecuali mendengarkan orang khutbah. Masuk sampai wiridan, dikiran, sholawatan itu tidak boleh ketika khotib itu sudah berdiri di atas mimbar. Terus wa'ala yazid bi'arakatain, sholat tahiyatul masjid wajib dicepetno dan tidak boleh lebih daripada 2 rakaat. Jadi ya lagi-lagi ketika khotib itu mulai munggah yang mimbar, tidak boleh sholat apapun. Masih sholat qodho dah oleh. Sing oleh cuma satu sholat. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Ibu pun ono carane wajib cepet-cepet. Ya cepet-cepet itu mau gerakan ruku tidak tetap ya cuma inah. Cuma jangan diperlambat, ojo sesuai. Wis cukup gawe wajib-wajiban itu, tidak boleh dilama-lamakan dan tidak boleh lebih daripada 2 rakaat.